Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa dulu yuk. Ibu minta kepada Zikri untuk memimpin doa, karena ibu lihat tadi Zikri yang paling awal datangnya. Silakan Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang sempurna. Amin. Baca ayat pendek surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam yes, Islam yes. Tepuk berwudu. Baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, lalu basuh kepala, telinga basuh kaki, lalu doa. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Luangkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Sebelum pergi sekolah, sarapan dahulu di rumah. Kalau mau pergi sekolah, cium tangan orang tua, pamit sama orang tua. Dan jangan lupa pakai masker. Sering-seringlah cuci tangan. Baik anak-anak ibu, minggu kemarin kita belajar PAI. Siapa yang masih ingat? Materinya tentang apa? Lukman. Lukman Bersyukur. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, masih ingat nggak? Apa syukur itu? Ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rizki yang diberikan kepada kita. kita. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-10, kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, dengan materi nasihat Luqman terhadap anaknya. Apa manfaat mempelajari materi ini? Anak-anak ibu udah tahu apa belum? Manfaatnya apa? Belum tahu. Materi ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anak ibu, khususnya anak kelas 5 ini. Materi tentang nasihat Luqman Al-Hakim ini dipelajari supaya anak-anak ibu mengambil teladan atau kisah untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Inilah manfaat mempelajari materi ini.
Kemudian anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apa tujuan mempelajari materi ini? Tujuan mempelajari materi ini adalah anak-anak ibu meyakini kebenaran kisah Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi kelompok, mendengarkan penjelasan dari guru, membaca materi, dan membaca buku teks siswa. Anak-anak ibu mampu meyakini kebenaran kisah Luqman Al-Hakim, menunjukkan sikap rendah hati, menyebutkan isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13, 17, dan 18. Kemudian anak-anak ibu menulis dan kemudian menceritakan apa isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13, 17, dan 18. Anak-anak ibu, dapat berwudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, lalu basuh kepala. Telinga basuh kaki, lalu doa. Amin. Anak-anak ibu, pernah nggak mendapat nasihat dari seseorang? Zikri? Pernah? Siapa yang memberikan nasihat? Ayah. Apa isi nasihatnya? Zikri lagi nonton. Ya, lagi nonton. Terus disuruh sholat. Nah, disuruh sholat. Katanya kalau nggak sholat masuk neraka. Ya, kalau nggak sholat masuk neraka. Tepuk tangan. Kemudian yang lain, pernah nggak mendapat nasihat dari seseorang? Oh ya, nah, apa nak? Kata ayah saya, kalau sekolah nggak boleh nakal-nakal. Ya, kalau sekolah tidak boleh nakal, tidak boleh mengganggu teman. Ada lagi yang pernah mendapat? Ya, apa nak? Kata mama, kalau ada uang jajan jangan dihabiskan, sisakan menabung. Ya, kalau ada uang jajan jangan dihabiskan, sisakan untuk menabung. Kira-kira nasihatnya bermanfaat nggak untuk anak-anak ibu? Ya, nasihatnya sangat bermanfaat untuk anak-anak ibu untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas tentang nasihat Luqman terhadap anaknya. Anak-anak ibu apakah sudah tahu apa isi nasihat Luqman terhadap anaknya? Udah tahu apa belum? Belum. Oleh sebab itu, anak-anak ibu, sebelum kita membahas tentang nasihat Luqman terhadap anaknya, mari kita dengarkan bacaan Quran surah Luqman ayat 13, 17, dan 18. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Anak ibu, mari sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Luqman ayat 13, ayat 17, dan ayat 18. Mari sama-sama kita dengarkan. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة
dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok Adam, kelompok Iblis, dan kelompok Nuh. Kelompok Adam yaitu mengidentifikasi Quran surah Luqman ayat 13. Kelompok Adam. Kelompok Iblis mengidentifikasi Quran surah Luqman ayat 17. Kelompok Nuh mengidentifikasi Quran surah Luqman ayat 18. Anak-anak ibu akan menemukan isi kandungan Quran surah Luqman ini yaitu dengan cara membaca materi pelajaran ya. Kemudian anak-anak ibu membaca buku teks siswa. Oke, ini materinya ibu bagikan. Nah, anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu membaca materi, anak-anak ibu diskusikan apa isi kandungan di dalam Al-Quran surah Luqman. Kemudian anak-anak ibu tulis isi kandungannya. Setelah anak-anak ibu tulis, nanti anak-anak ibu presentasikan di depan kelas ya, berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah mempresentasikan, umpamanya kelompok Adam mempresentasikan ke depan kelas, kelompok yang lain menanggapi atau bertanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kelompok Iblis mempresentasikan ke depan kelas atau kelompok Nuh mempresentasikan ke depan kelas, kelompok yang lain boleh bertanya atau menanggapi hasil dari presentasi tersebut. Silakan anak-anak ibu untuk berdiskusi. Kalau udah mana itu? Ini yang salah. Sudah selesai anak ibu? Ibu persilakan kepada kelompok Adam untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok Adam. Baiklah, saya dari kelompok Adam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan Quran surah Luqman ayat 13 yaitu 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan artinya merupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan dan disembah. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Silakan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok Adam. Silakan, ada yang bertanya? Oh ya. Mengapa ada orang yang menyembah matahari? Pertanyaannya adalah mengapa ada orang yang menyembah matahari?
Ya, jawab. Karena dia tidak tahu bahwa matahari itu bukan Tuhan. Yang Tuhan yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia tidak tahu bahwa Tuhan kita itu yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi silakan kepada kelompok Adam untuk duduk. Selanjutnya untuk kelompok Idris mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok Idris. Baiklah, saya dari kelompok Idris akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan Quran surat Luqman ayat 17 yaitu 1. Kita wajib mendirikan salat 5 waktu karena salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Siapa yang tidak melaksanakan salat berarti melunturkan agama. 2. Kerjakan sesuatu yang baik seperti rajin beribadah dan berdoa. Patuh kepada kedua orang tua. Patuh kepada bapak ibu guru. Rajin mengaji, mengerjakan tugas PR tepat waktu. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok Idris. Ibu persilakan kepada kelompok yang lain untuk bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi tadi. Apakah ada yang menanggapi? Saya Bu, Ayo, silakan. apa-apa saja salat sunnah itu? Apa-apa saja sholat sunnah itu? Ayo, apa saja nak ibu sholat sunnah? Ibu, ayo jawab. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu masuk sholat sunnah kan? Ya, apa lagi? Sholat hajat. Sholat? Hajat. Ya, sholat hajat masuk sholat sunnah? Masuk. Ya, masuk. Ada lagi? Sholat duha. Sholat duha. Ya, itu termasuk sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu adalah sholat sebelum sholat 5 waktu ya, sholat sebelum sholat fardu ya, atau sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Itu juga termasuk sholat sunnah. Ayo tepuk tangan. Silakan dulu. Selanjutnya untuk kelompok Nuh, Ibu silakan mempresentasikan ke depan kelas. Baiklah, saya dari kelompok No akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan Quran surat Luqman ayat 18, yaitu 1. Luqman mengajarkan kepada anaknya jangan angkuh dan sombong. Adapun ciri-ciri sifat angkuh dan sombong menurut Quran surat Luqman ayat 18 yaitu memalingkan muka karena sombong, berjalan di muka bumi dengan sombong, membanggakan diri sendiri. Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok Idris. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan membanggakan diri? Apa yang dimaksud dengan membanggakan diri? Ayo dijawab. Apa itu membanggakan diri? Memalingkan muka karena sombong. Apa membanggakan diri adalah Memalingkan muka karena sombong. ya memalingkan muka karena sombong. Ya, bangga itu adalah sombong. Apakah sombong itu sifat yang bagus atau sifat yang jelek? Sifat yang jelek. Terima kasih. Baik anak ibu akan menambahkan ya. Pada suatu hari Luqman naik keledai bersama anaknya di pasar. Luqman naik keledai, anaknya berjalan kaki. Orang-orang di pasar mengatakan, aduh, kenapa si bapak itu naik keledai sementara anaknya disuruh jalan kaki? Zolim bapak ini ya. Itu kata orang pasar. Iya ya, zolim bapak ini. Masa ya anaknya disuruh jalan kaki. Kemudian Luqman turun dari keledai. Anaknya yang naik keledai ya. Kemudian orang pasar berkata, Masya Allah,
kata orang kasar, iya ya nggak kasihan emang ayahnya sudah tua, disuruh pulang jalan kaki. Kemudian Lukman berhenti ya, Lukman berhenti. Kemudian Lukman dan anaknya naik keledai berdua, melanjutkan perjalanan lagi ya di pasar. Apa kata orang di pasar? Duh, kasihan banget nengok keledai. Masa iya keledai dinaiki oleh dua orang? Kan kasihan, itu namanya menyiksa, itu namanya. Nanti bisa patah tulang keledai, kan? Kemudian anak ibu ya, Lukman turun dari keledainya, anaknya juga turun dari keledai, kemudian melanjutkan perjalanannya. Keduanya berjalan kaki ya. Apa kata orang di pasar? Ya Allah, ngapain si ayah sama si anak itu ya? Nggak ada naik keledai. Untuk apa punya keledai tapi tidak dinaikin? Percuma punya keledai. Nah, kemudian Lukman berhenti di sebuah pohon, kemudian keledainya diikat di pohon. Anaknya bertanya, wahai ayah, katanya, kenapa semua orang tadi mengatakan kita ini zalim? Ketika ayah naik keledai, ayah dibilang zalim. Ketika saya yang naik keledai, saya dibilang zalim. Ketika kita berdua naik keledai, kita dibilangnya zalim. Ketika kita berjalan kaki, kita dibilangnya orang yang gak pandai, katanya, karena punya keledai tidak digunakan. Kenapa kok begitu ya ayah? Lukman menjelaskan. Apa kata Lukman? Kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Allah menciptakan mulut adalah untuk berbicara, bukan untuk ngomongin orang lain. Kata anaknya, apa maksudnya ayah? Apakah dia tidak boleh berkata seperti itu? Kata Lukman, boleh. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa kita kerjakan itu harus ikhlas, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Biarlah Allah yang menghakiminya, karena Allah itulah yang maha tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Itulah nasihat Lukman terhadap anaknya. Anak ibu, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Quran surah Luqman ayat 13, yaitu apa kesimpulannya? Allah menyebutkan Allah. Mempersekutukan itu artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Kemudian kesimpulannya Quran surah Luqman ayat 17, apa kesimpulannya? Mengerjakan perbuatan yang baik. Nah, kesimpulan Quran surah Luqman ayat 18, apa anak ibu kesimpulannya? Jangan mudah sombong dalam membalikan muka dari manusia. Ya, oke. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Bagaimana perasaan anak-anak ibu belajar hari ini? Ada yang belum paham? Udah paham semuanya. Alhamdulillah. Ini ibu ada kartu pernyataan. Tuh kartu pernyataan, jawabannya benar atau salah ya. Kalau jawabannya salah, nanti cari jawaban yang benarnya apa. Silakan yang nomor 1 dibaca berdiri. 1. Nasihat Lukman terhadap anaknya pada Quran surat Luqman ayat 13, yaitu jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa salah? Betul. Yang kedua,
mendoakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, betul? Betul. Dulu. Selanjutnya nomor 5. Ciri sikap angkuh dan sombong yaitu mengalihkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, membanggakan diri sendiri. Betul? Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya yang nomor 6. Silakan nomor 6. Salat yang wajib kita kerjakan sehari semalam adalah 4 kali. Betul? Nah, jawabannya betul apa? 5 kali. Apa? Sholat yang pertama adalah sholat subuh. Lagi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya nomor 7 ya. Silakan. Membantah orang tua, mencuri dan mengganggu teman termasuk perbuatan terpuji. Nah, mencuri, mengganggu teman termasuk perbuatan terpuji. Betul apa salah? Nah, jawabannya adalah termasuk perbuatan yang buruk ya. Ya, termasuk perbuatan yang buruk. Selanjutnya nomor berapa? 8. Ya, 8 silakan. Lukman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh keteladanan. Ya, betul apa salah? Tangan. Selanjutnya nomor 9. Lukman adalah hamba Allah yang sangat soleh. Lukman adalah hamba Allah yang sangat soleh. Betul apa salah? Tangan. Selanjutnya yang terakhir. Lukman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Oke anak ibu, terima kasih ya. Selanjutnya ini ada LKPD, lembar kerja siswa. Ibu bagikan kepada anak-anak ibu. Kerjakan di rumah, dikumpulkan pada minggu yang akan datang ya. Anak-anak ibu, kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.